Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Ramadhani dengan NIM 200002425 kelas Hukum Internasional H. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Nur SHMH selaku dosen pengampu hukum internasional. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang perjanjian internasional. Yang pertama, tentang ruang lingkup dan istilah perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan suatu dasar pembentukan hukum internasional modern, di mana hukum internasional ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan mendasar negara dan juga untuk mengatur persetujuan mengenai suatu masalah yang menjadi perhatian bersama, sehingga membawa stabilitas dalam hubungan timbal balik. Yang selanjutnya ada perjanjian merupakan suatu elemen penting dalam kedamaian dan keamanan internasional yang menjadi sumber utama dalam hubungan hukum antar entitas, dan juga untuk memastikan suatu stabilitas dan ketertiban dalam suatu hubungan internasional, serta untuk mengembangkan dan menjalin hubungan kerjasama antar negara yang telah terbukti membentuk suatu keseragaman pemahaman. Seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan hukum internasional yang semakin pesat dan kompleks, suatu entitas yang mampu menjadi subjek hukum internasional dengan beberapa penyebutan yang memiliki makna sebagai perjanjian internasional. Salah satu diantaranya yaitu ada treaty atau traktat, yaitu suatu perjanjian yang biasa digunakan dalam perjanjian multilateral atau suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua atau lebih negara. Yang kedua ada konvensi, yaitu suatu perjanjian yang dihasilkan dari suatu atas pelaksanaan konferensi, di mana isi perjanjian ini sangat penting sehingga wajib untuk setiap negara terlibat dalam perjanjian ini. Yang ketiga ada deklarasi atau pernyataan, yaitu suatu kesepakatan antara para pihak yang secara umum dan mengatur ketentuan hal-hal yang pokok-pokok saja dan tidak terikat secara hukum, namun tetap dipatuhi. Secara sederhana, perjanjian internasional dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang dibuat atau dilakukan oleh subjek hukum internasional yang menimbulkan suatu akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang melibatkan suatu entitas subjek hukum. Kemudian ada ruang lingkup perjanjian internasional yang hanya melibatkan antara negara dengan negara, lalu ada negara dengan organisasi internasional atau antar sesama organisasi internasional. Jika ada suatu perjanjian internasional yang dibuat atau disepakati oleh salah satu pihak yang bukan merupakan subjek hukum internasional, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional. Seperti contohnya, misal ada suatu individu dengan badan hukum negara lain yang melakukan perjanjian, namun meskipun dalam perjanjian tersebut ada unsur lintas negara, tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional karena salah satu pihak tidak termasuk dalam subjek hukum. Kemudian definisi perjanjian internasional menurut pasal 2 Konvensi Wina tahun 1969 yang menyatakan perjanjian internasional merupakan suatu persetujuan yang dibuat secara tertulis dan diatur dalam hukum internasional berupa instrumen tunggal, dua atau lebih terkait bentuk penamaan. Lalu ada menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menjelaskan bahwa perjanjian internasional merupakan suatu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional dan dibuat secara tertulis dan melahirkan hak dan kewajiban dalam bidang hukum publik. Sedangkan menurut Profesor Mokhtar Kusumaatmadja yang mengartikan perjanjian internasional sebagai suatu perjanjian yang diadakan oleh anggota masyarakat bangsa yang dengan tujuan untuk memunculkan atau menimbulkan akibat hukum tertentu. Dan menurut Iwayan, perjanjian internasional merupakan suatu kata kesepakatan antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Yang selanjutnya ada suatu subjek hukum internasional yang dapat memiliki legal capacity untuk melakukan perjanjian internasional yang telah diatur dalam pasal 2 ayat 1
Huruf A, Konvensi Wina tahun 1986 tentang perjanjian antara negara dengan organisasi internasional atau antar sesama organisasi internasional, yang menjelaskan bahwa perjanjian internasional merupakan suatu kesepakatan internasional yang diatur dalam hukum internasional dalam bentuk tulisan antar satu atau lebih negara dan satu atau lebih organisasi internasional serta atau antar sesama organisasi internasional. Kemudian ada unsur atau syarat kesepakatan dalam perjanjian internasional. Yang pertama ada yang ditulis sebagai bukti otentik yang menjadi rumusan atau sebagai hasil yang telah dirumuskan dengan bahasa yang dapat dimengerti. Yang kedua ada dibuat oleh hukum internasional yang membebani para pihak dengan kewajiban dan hak untuk memunculkan suatu akibat hukum. Lalu yang ketiga ada objek yang dapat diperjanjikan dan akan menjadi nama dari perjanjian tersebut. Kemudian materi kedua tentang sumber hukum perjanjian internasional. Yang pertama diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Konstitusional, di mana ketentuan yang menentukan bahwa mahkamah memiliki fungsi mengemban untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan berdasarkan hukum internasional yang mencangkup 1. Perjanjian tertulis bersifat umum atau khusus yang berupa ketentuan yang diakui oleh anggota negara yang bersengketa. Yang kedua ada tentang kebiasaan hukum internasional yang diterima sebagai hukum dan bersifat umum. Lalu yang ketiga ada prinsip atau asas hukum internasional yang diakui oleh bangsa yang beradab. Lalu yang keempat sebagai sumber tambahan penentuan kaidah hukum yaitu putusan pengadilan dan pendapat sarjana yang berprestasi di berbagai dunia. Keempat sumber hukum ini merupakan sumber hukum formil, di mana dapat terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber hukum yang primer atau utama yang mencakup poin A, B, C, dan sumber hukum subsidiar atau tambahan yang mencakup hukum poin D. Namun setiap sumber hukum tersebut tidak mencerminkan kepentingan urutannya, tapi dalam hukum tersebut memiliki arti penting dan posisinya masing-masing. Kemudian yang kedua diatur dalam Konvensi Hukum Wina tahun 1969 yang ditandatangani pada tanggal 23 Mei, di mana ini berisikan peraturan perjanjian ini merupakan perjanjian internasional yang mengatur ketentuan berupa pembuatan perjanjian baik berupa materi atau praktik dalam membuat, melaksanakan, sampai membatalkannya. Naskah konvensi ini disiapkan dan ditulis oleh ahli lembaga di bawah naungan PBB yang mendorong untuk perkembangan kodifikasi hukum internasional. Lalu yang ketiga diatur dalam Konvensi Wina tahun 1986 tentang perjanjian internasional antara negara dengan organisasi internasional atau antar sesama organisasi internasional yang memiliki penting sebagai 1. Perjanjian multilateral. Konvensi ini dibuat yang memiliki fungsi untuk memiliki fungsi sebagai sumber hukum internasional yang dapat melihat hak dan kewajiban subjek hukum. Lalu yang kedua ada secara eksplisit mengakui posisi organisasi internasional dalam masyarakat hukum internasional. Yang ketiga berisi peraturan atau ketentuan dalam pembuatan perjanjian terkait tata cara dan untuk mengatur perjanjian internasional tersebut. Materi selanjutnya ketiga ada bentuk perjanjian yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perjanjian internasional yang secara tertulis atau formal. Perjanjian ini
secara umum digunakan dalam hubungan diplomatik tiap negara dunia karena menjamin kepastian hukum. Dan yang kedua ada perjanjian internasional yang tidak tertulis atau perjanjian non-formal karena kesepakatan antara pihak yang dilakukan secara lisan dan pelaksanaannya berdasarkan hukum kebiasaan, sehingga kurang menjamin kepastian hukum walaupun juga mengikat ke dalam hukum. Yang terakhir ada materi tentang jenis perjanjian internasional. Yang pertama dilihat berdasarkan jumlah pesertanya, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bilateral atau perjanjian antara dua negara, dan yang kedua ada perjanjian multilateral, yaitu perjanjian yang diadakan oleh dua atau lebih negara. Selanjutnya, jika dilihat dari kaidah yang dilahirkan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada berlaku untuk kawasan regional tertentu. Yang kedua ada perjanjian berlaku bagi pihak terkait, dan yang ketiga bersifat universal atau umum. Lalu yang ketiga ada perjanjian dilihat dari kaidah hukum atau isinya yang dikandung atau dirumuskan di dalamnya. Selanjutnya yang keempat ada berdasarkan kesempatan menjadi negara pihak yang dibagi menjadi dua. Pertama ada terbuka atau khusus. Ini mengatur terkait yang saya maksud tertutup atau khusus, yang hanya mengatur kepentingan pihak yang bersangkutan. Yang kedua ada terbuka atau yang biasa disebut sebagai pihak ketiga yang awalnya tidak terlibat dalam pembentukan perjanjian namun dapat menyatakan persetujuan. Yang kelima ada berdasarkan bahasa, di mana naskah secara autentik sah mengikat para pihak. Dan yang keenam, yang terakhir dilihat dari pemerkasanya yang dilahirkan untuk kebutuhan mengatur objek hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.